Pernahkah kalian dengar suara kayak gini di trailer game? EA Sports. It's in the game. Atau suara ini? New challenger! Gen Kazama! Sayangnya nggak semua orang tahu siapa orang yang ada di baliknya. Bahkan beberapa pengisi suara justru hilang namanya dari sejarah. Surprise! You chose the wrong door to knock. Don't worry, most people get killed by me. Bam! There goes a boozle! Or something like that. I didn't... Okay. Seperti suara announcer Dota 2 yang diambil dari suara announcer Unreal Tournament tahun 1999 yang dimodifikasi. Bahkan sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa yang mengisi suaranya. First Blood. Dalam video Gamerbong kali ini, kami sudah ngumpulin 7 suara yang sering didengar dalam game, baik trailer maupun dalam video game. Seperti biasa, sebelum lanjut nonton, kalian bisa subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video kayak gini. Yuk kita mulai ke pembahasan soal suara yang kita kenal di akhir trailer PlayStation. Kalian nggak asing banget kan sama suara tadi? Itu adalah suara bahasa Jepang yang nyebut PlayStation di akhir trailer channel YouTube PlayStation. Banyak orang yang nggak tahu siapa yang ngisi suaranya. Tapi kalau kalian fans sejati PlayStation, kalian pasti sudah mengetahuinya. Ia adalah Minekawa Takako, seorang penyanyi yang memulai singlenya pada tahun 1995. Takako sempat bergabung dengan grup penyanyi duo bernama Fancy Face Groovy Name. Grup ini beranggotakan dirinya dan penyanyi perempuan lain bernama Kahimi Karie. Ia juga sempat bergabung dengan band bernama LR sebagai keyboardist. Suara Takako sudah digunakan oleh PlayStation sejak tahun 1997 di iklan TV game PlayStation. Saking ikoniknya, suaranya digunakan sampai sekarang. Lanjut yuk ke suara announcer dari Mortal Kombat 2. Buat kalian yang main Mortal Kombat, kalian pasti kenal dong suara kayak Finish Him atau Fatality. Ternyata suara ini nggak diisi satu orang aja. Banyak banget pengisi suara yang ngisi suara announcer ini. Jadi di setiap seri, pengisi suara announcer ini berbeda-beda. Salah satu yang ikonik adalah suara dari Mortal Kombat 2. Suara ini datang dari pria bernama Steve Ritchie yang juga mengisi suara karakter dalam gamenya, Shao Kahn. Feel the power of Shao Kahn. Steve adalah desainer dari game pinball yang kita kenal selama ini dan telah memulai karirnya sejak tahun 1970-an. Ia kemudian mengisi suara Shao Kahn dari seri pertama Mortal Kombat dan ditunjuk jadi announcer gamenya di seri kedua dan ketiga. Steve kemudian berhenti di Mortal Kombat 3 dan tetap mengisi suara Shao Kahn sampai Mortal Kombat Shaolin Monks. Perannya sebagai announcer kemudian digantikan oleh Jamison Price di Mortal Kombat 2011 sampai seri rebootnya di Mortal Kombat 1. Finish him. Selanjutnya adalah suara buat kalian yang demen banget main game buatan EA nih. EA Sports. It's in the game. Yes, bener banget. Suara EA Sports, it's in the game. Nggak banyak orang tahu siapa pengisi suara dari intro game EA di trailer atau game olahraga mereka. Suara ini datang dari Andrew Anthony, seorang pengisi suara yang berkarir sejak akhir tahun 1980. Hey, I'm Andrew Anthony, and I'm the voice of EA Sports. It's in the game. EA Sports. It's in the game. Wawancaranya bersama GamerHub.tv jelaskan kalau awalnya dia diajak oleh relasinya dari perusahaan komersial. Perusahaan ini didatangin oleh sekitar 7 karyawan EA untuk membuat promosi brand EA Sports di awal tahun 90-an. Slogan It's in the Game dibuat oleh temannya. Kemudian Andrew dihubungi untuk pergi ke Toronto gratis untuk mengisi suara tersebut. Slogan ini muncul pertama kali di iklan game EA tahun 1993 untuk game NHL PA Hockey 93. EA Sports. It's in the game. EA kemudian masukkan slogan tersebut di semua game olahraga mereka seperti NFL sampai FIFA. Brand EA Sports lantas semakin populer sampai pengganti FIFA, EA Sports FC 24 yang masih pakai suara Andrew. EA Sports. It's in the game. Next adalah pengisi suara yang nongol di acara video game kayak E3. Contohnya kayak gini. Exclusive.
Gak ada yang tahu dia siapa, tapi pemilik acara The Game Awards dan Summer Game Fest yang dulunya jurnalis GameSpot, Jeff Keighley, udah nemuin siapa identitasnya. Tahun 2020 kemarin, Jeff menjelaskan bahwa pengisi suara eksklusif dan world premiere yang sering nongol di acara Xbox bernama Montano Sokolow. What if I said exclusive? Or maybe world premiere? Jeff nggak ngejelasin siapa Montano Sokolow, tapi setelah diinvestigasi, orang ini adalah voice actor lepas dengan suara ngebass. Nggak banyak karyanya yang ia lepas ke publik, tapi suaranya sempat muncul di game PC bernama Ethereum kalau menurut IMDb. Montano juga dijelaskan sempat mengisi suara sebagai announcer di miniseri We Love Daddy. It's We Love Daddy. Tapi itu pun jika data IMDb ini benar adanya ya, soalnya ada 2 nama Montano Sokolow di database-nya. Memasuki nomor 3, kita kembali kenalan dengan Lenny Hart. Get ready for the next battle. Tekken 8. New challenger. Jin Kazama. Gimana? Keren banget kan suaranya? Suara di trailer Tekken 8 tadi adalah suara nenek-nenek berusia 60 tahun. Buat kalian yang nggak ngikutin channel ini, kami pernah ngebahas Lenny Hart sebelumnya di short. Tapi bakal kami jelasin lagi di video ini dan lebih lengkap. Lenny Hart adalah perempuan asal Amerika Serikat yang bekerja sebagai announcer atau penyiar dari pertandingan MMA di Jepang. Ia sudah berkarir sejak tahun 1988 dan menetap di Jepang. Portofolionya sebagai penyiar meliputi Pride Fighting Championship, Dream, dan One Championship. Selain mengisi suara anime, Lenny juga sempat mengisi suara video game seperti Shina di Bloody Roar dan Anna Williams di Tekken 5. Gak cuman itu aja, ia juga jadi penyiar resmi dari acara konser idol grup Jepang bernama Momoiro Clover Z Christmas Live. Meskipun sempat menderita polip di pita suaranya dan tak jadi ikut acara Momoiro Clover Z, nyatanya ia sembuh dan sumbangkan suaranya untuk trailer Tekken 8 buatan Bandai Namco. Tekken 8. New challenger. Reina. Next adalah pengisi suara untuk rating video game kayak gini. Rated M for mature. Udah kenal suara ini kan setiap ada trailer rating ESRB? Ini adalah suara direktur dari cabang ESRB yakni ARC bernama Dave Gossett. ARC adalah singkatan dari Advertising Review Council, sebuah perusahaan yang memastikan agar setiap trailer, iklan TV, sampai billboard punya konten yang pantas dan sesuai dengan target pasar. Dave adalah direktur dari ARC dan ialah orang yang mengisi suara di balik rating ESRB seperti Rated M for Mature dan lain sebagainya. Menurut wawancara dengan Noclip, Dave menjelaskan bahwa umumnya publisher game akan memberikan pengisi suaranya sendiri. Tapi di saat mereka tidak punya pengisi suara, ada kalanya mereka bertanya kepada ESRB apakah mereka bisa memberi servis pengisi suara di mana saat itu ESRB tidak memilikinya. Oleh karenanya, Dave dan Blake Christiana yang juga staf ESRB merekam suara Dave untuk dimasukkan dalam rating. ESRB kemudian memiliki pengisi suara sendiri dan mengganti suara Dave. Product not yet rated. Tapi para publisher game meminta suara pengisi suara lain yang tak lain dan tak bukan adalah Dave. Pada akhirnya, suara Dave dan pengisi suara lain dipakai sampai sekarang. Dan yang terakhir masih soal rating video game nih guys. Tapi kali ini buat rating Eropa. Peggy 18. Khas banget kan suaranya? Ini adalah suara dari kakek bernama Richard Wells. Tidak ada yang memberikan kredit padanya saat suara itu dibuat. Namun, mendadak Richard membuat akun TikTok dan mempublikasikannya bahwa dia adalah pengisi suara dari rating video game Eropa tadi. Because I'm the guy who says Peggy 18 on all your video games. Richard juga jelaskan bahwa ia telah membuat rekaman lebih dari 10.000 kali dan sebut bahwa ia dibayar €200 saat merekam Peggy di 2009.
Video TikToknya viral dan langsung ditonton 18,4 juta orang di internet. Buat kamu yang belum tahu, PEGI adalah singkatan dari Pan-European Game Information, sebuah badan rating video game di Eropa. Saat diwawancara oleh Jack Lucas Caffrey, awalnya Richard hanya mengisi suara PEGI untuk kebutuhan iklan TV. Tapi seiring berjalannya waktu, suaranya dipakai di trailer video game yang diunggah ke YouTube. Richard mengaku ia tak dibayar royalti dari PEGI setiap kali trailer gamenya diunggah resmi. Namun wawancaranya dengan Jack sebutkan bahwa ia tengah diskusikan hal tersebut kepada pihak PEGI. Me that we're talking about this global phenomenon. So I am in discussions with Peggy actually as we speak that I might get a bit more. Well, that's good news. What do you think, Jack? Do you think I should get paid a bit more? Well, maybe. Yeah. Maybe. So itulah guys, 7 suara yang sering kalian dengar di game, baik lewat trailer atau dalam video game. Tapi nggak banyak dari kalian yang tahu siapa pengisi suaranya. Kalau kalian demen konten list kayak gini, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, lewat traktir, saweria, atau ya like dan share aja juga nggak apa-apa. Siapa tahu, kami ada list game yang belum kalian ketahui. Terima kasih buat kalian yang sudah ikut nyawer juga ya, karena dengan dukungan kalian, kami bisa lanjut bikin konten kayak gini. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.